Punya gambaran kamu? Masih belum, Pak. Sebelum. Wahyu. Gambar yuk. Iya, Pak. Masih belum, Pak. Masih, tak kira sudah. Ifat. Belum selesai juga, Pak. Selesai. Kristiawan. Ya Pak, masih belum ini juga Pak, masih belum selesai juga Pak. Odina. Iya, Pak. Gambarnya. Masih belum, masih bingung, Pak. Bingung. Wah, ini. Ihsan. Ya Pak. Gambarnya. Belum Pak. Oke. Oke, mari kita perhatikan ya. Jadi misalnya begini ya, yang bilang tadi itu adalah ya, kemudian ya, kemudian coba ya. Tangan tuh tangan dulu, yang dibandingkan tangan tuh tangan dia bilang ya. Tangan ini adalah sambungan atas. Sambungan atas. Ini sambungan bawah. Jadi tangan tuh tangan tadi itu ada dari sini ke sini. Maka ini tadi jaraknya berapa tadi? 21 feet. Sedangkan diameternya berapa? 14 feet. Nah, kalau 1 kali shred begini nulisnya itu adalah feet ya. Jadi kalau misalnya gini, 2 feet ini, 2 feet 2 inci. Ya. Baik, ini 21 feet. Tangan itu tangan. Jumlah tray-nya berapa tray-nya tadi? Enggak ngomong ya, cuma tray. Tapi jarak antar tray. Ya. Jadi misalnya saya kasih ini jarak antar, dia ditulis apa tuh? Kalau di bukunya Pak Kusnaya tadi ngomong jarak tray itu apa lambangnya? Enggak ada ya, L gitu aja ya. Baik sekali L kecil aja ya. L-nya itu adalah tadi 39 inci. Itu di soal begitu, ya. Ini sebenarnya bisa dihitung nanti berapakah jumlah tray-nya. Kalau misalnya jarak ini 21 ya, jarak antar tray-nya ya. Berarti 21. Kalau jarak antar tray sekian, berarti 21 ya kali 12. Karena ini jaraknya kan dalam bentuk inci nih. Sedangkan tingginya total itu adalah L-nya itu adalah L besar ini adalah 21 feet. Jadi ini ya. Sehingga ini dibagi 39. Ya. Jadi jumlah ini gimana caranya? Ini ditambah 1. Betul? Jadi misalnya ini coba nih, perhatikan ya. Ini ada di garis tray atas, tray berikutnya.
Ini ada berapa? 5 tri. 5 tri. Bila kita mengetahui jarak 1 tri ini adalah, misalnya saja jaraknya ini adalah B, gitu ya. Ini jarak 1 tri itu misalnya B. Maka kalau ada 5 tri ada berapa itu? Jadi 5 tri dipasang. Ya, maka menjadi 5 dikurangi 1, ya kan? Tri dikurangi 1, ya jaraknya menjadi kali B. Ya, itu jarak dari tri atas ke tri bawah. Jadi 5 dikurangi 1, jumlah tri. Jadi kalau sekarang ditanyakan yang berapakah total tri yang ada sekarang, nanti begitu kan ya. Jadi kalau ini adalah jarak sekarang, jarak dari tri atas ke bawah misalnya itu adalah ini tadi, ya. Ini jarak total dari atas ke bawah. Ya. Jadi kalau kita ngomong jumlah tri-nya sekarang, nah, berarti kan ini B dibagi dulu ya. Jadi misalnya ini adalah A. Berarti A itu adalah A dibagi B. Ya kan? Kemudian ditambah 1. Berarti angka 5 itu harusnya. Ya kan? Oke. Jadi gitu ya. Tapi di sini kan kita belum bicara itu. Karena kalau bicara ini nanti bukan di sini. Tapi di pelajaran kolom pemisah. Ya. Di jumlah tri. Ya. Oke. Sekarang mari kita lihat bagaimana menyelesaikan ini. Untuk ini, lihat di halaman di buron yang halaman 149. Ketika ngomong ini, contohnya ada di buron ini yang ya, di lebih kita tidak khawatir terjadi kesalahan. Ya. Silahkan dilihat halaman 149. Required cell thickness without stiffener. Jadi andekan ini tidak ada tri-nya, ya. Jadi dari atas ke bawah ini dianggap tidak ada tri, maka kemungkinan bahaya terjadinya kayak tadi itu, kayak gini. Adanya tekuan ke dalam itu, ya kan? Mungkin terjadi kan? Nah ini loh. Ini kalau tidak ada penguat, padahal di sini ada sekian banyak penguat. 21 kali 12 dibagi 39 ditambah 1. Ini banyaknya tri. Banyaknya tri, banyaknya penguat. Tri itu adalah sebagai penguat. Karena apa? Setiap tri nanti akan ada tempat menaruhnya. Kamu masih tahu nggak di rumah ada dandang? Dandang untuk masak nasi itu. Ada yang masih pakai cara itu? Atau mungkin pernah tahu paling nggak dulu di desa ada begitu? Ini tempat tri. Sampai jumlahnya ke bawah itu ya. Jadi jumlah tri-nya adalah ya ini. 21 kali 12 dibagi 39 plus 1 ya. Setiap tri ini pasti ada penguatnya. Jadi kalau saya perbesar ya, ini ada penguat. Mau tahu dandang yang dimaksud? Yang saya bilang tadi itu? Tahu, Pak. Tahu. Kalau kamu masak sayur misalnya di rumah ada perforated plate, yang segini. Iya. Ini perforated. Lubang-lubang. Ini ada lubangnya di sini, banyak lubangnya kan. Dandang yang dipakai masak sayur di rumah, di bawahnya air ya. Ini ada di sini air ya. Yang ditutup sini ya. Nah, di sini ada perforated, lubang-lubang perforated ini ya. Jadi kalau dipandang dari atas, nah di sini lubang. Nah, lubang, ya kan. Sehingga uapnya bakal, nah sayur di sini ya. Misalnya seperti itu, tray itu kayak gitu, tray di kolom listasi itu begitu. Lihat di YouTube banyak ya. Oke, sekarang. Baik, ke halaman itu, 149, bawaan yang. The determination of the shell thickness is successive approximation calculation. Jadi sebenarnya perhitungan untuk tekanan luar ini pakai trial, ya, nggak langsung dihitung kayak kemarin di internal pressure.
Pertama dimulai dari L per DO. Jadi kita ini adalah karena ini tidak ada penguatnya, kita anggap tidak ada penguat. Jadi L per DO itu adalah L-nya berarti L besar ini, L ini. Nah, karena tidak ada penguatnya kan ya. Jadi tidak ada yang menahan terjadinya buckling ini. Ini tidak ada yang menahan kalau mau terjadi tekuan begini. Ya, kalau ada, sama kayak kamu pakai sabuk. Walaupun kamu gendut, kamu tidak akan bisa kalau disabui gitu ya, sabuk di belt, kamu bisa menahan perutnya untuk tidak gendut sehingga kelihatan langsing gitu ya. Tapi kamu sakit perut. Itu ya. Jadi L per DE adalah L total sekarang. Jadi 21 kali 12. L dibagi DO. DO loh ya. Hati-hati ini bukan DI. Tadi soal ngomongnya apa tadi? Inside diameter. Jadi yang 14 di bawah ini adalah DI. Ya, ini DI. Sehingga maka kemudian DO 14 kali 12 ditambah 1,25. Dari mana ini? Asumsi tebal yang dipropos, yang diusulkan, yang di trial. Karena itu adalah DO, maka DI ditambah 2 kali 5 per 8, 1,25. Didapatkan L per DO adalah 1,49. Nah, kemudian lihat grafik gambar titik 8. Gambar titik 8.8. Kenapa pakai itu? Karena soalnya tadi ngomong yield strength, yaitu SA 283, grade B, plain carbon steel. Yield strength-nya adalah 27.000 PSI. Atau dari tabel 51. 5.1. Ya. Yaitu di halaman 79, yaitu SA Steel A 283 54, grade B itu adalah minimum yield point-nya adalah 27.000 ya. Oke. Nah, dan ternyata gambar 8.8 itu adalah yang sesuai, yaitu plain carbon steel, itu adalah carbon steel under external pressure dengan yield strength 24.000 sampai 30.000 PSI. Maka grafik itu dipakai. Bagaimana menggunakannya? Mari kita ikutin apa yang ada di sana. Di perhitungan di 149. L per DO 1,49. Tadi dari mana sudah saya jelaskan. DO per T 169,25 dibagi T propose yaitu 5 per 8 atau 0,625. Sama dengan 271. Dari dua angka itu, kemudian ada petunjuk di situ. Enter figure 8.8 with L per D 1,49. Cari 1,49 di gambar titik 8.8. Buka Brilliant Young. Bukunya Pak Wisnario juga ada, tapi bukan 8.8 ini. Ya, halaman 114 kalau bukunya Pak Wisnario ya. Itu kopi dari ini ternyata ya. Gambar 8.8 ya. Di bukunya Pak Wisnario sudah ketemu semua, halaman 114. Ya. Itu adalah grafik 8.8 ternyata ya. Ambil L per D 1,49 di bagian kiri. Sumbu tegak bagian kiri. L per DO ya. Kelihatan? Dari angka 1,49. Tarik garis lurus ke samping. Jadi di buku dikatakan L per D 1,49, kemudian kalau sudah dapat move horizontally to intersect, memotong diagonal line D per T 271.
cari D per D 271. Yaitu kan ada yang ini toh, ada yang memotong dari kiri ke bawah. Dari bagian kiri ke kanan, geraknya dari kiri ke kanan bawah. Ya, itu ada beberapa angka itu. Paling kiri DO per T 1000, DO per T 800, terus turun. Kita cari yang 271. Apakah bisa persis? Tentu tidak, karena ini adalah memperkirakan antara DO per T 300 dan DO per T 250. Di situ kira-kira di mana ke 271, ya. Jadi dari 1,49 dari apa itu sumbu paling kiri ya DO per T, L per DO maksudnya 1,9. Gimana yang perkiraan kira-kira aja ya, sakarmu ya. Kemudian tarik ke kanan sehingga memperoleh DO per T 271. Kalau sudah diperoleh ya, gerak ini horizontal ya, tadi ke kanan horizontal memotong DO per T 271. Kemudian begitu sudah memotong, gerakkan ke atas atau vertikal sehingga memotong temperatur. Tadi temperaturnya di soal di belakang 750. Itu ada temperatur dari 300 sampai 300, 500, 700, 800. Ya, cari 750. Kemudian kalau sudah memotong garis 750, tarik lagi, berhenti, tarik ke kanan, horizontal lagi sehingga memperoleh harga B. Ya. Sumbu tegak kanan itu adalah harga B. Sehingga diperolehlah harga B, yaitu oke, 2.300. Sehingga P allowable adalah sesuai dengan persamaan tadi di depan, persamaan 833 B dibagi DO per T atau B kali T per DO, sama aja ya. Karena kita tadi sudah mendapatkan angka itu DO per T, kita sudah ngitung DO per T ya 271, langsung aja dibuat B per DO per T ya. Ternyata harganya 8,48 PSI. Since this pressure is considerably lower than the desired external pressure, misal saja full vakum itu adalah 14,7 ya kan, 14,7 PSI atau ini terpikir 15 gitu ya. Sehingga 8,48 kurang dari 14,7 atau 15 PSI berarti tebal yang dipropos tadi masih terlalu kecil. Dicoba lagi. Coba hitung ulang L per DO. L 21 kali 12 dibagi 14 kali 12 ditambah yang tebal lagi ya. Tadi tebalnya 5/8 atau 10/16, sekarang dinaikkan menjadi 13/16. L per DO-nya 1,49, masih dekat ya. Kemudian dihitung ulang DO per T, ternyata dari 271 menjadi 208. Cara yang sama diulang lagi sehingga diperoleh nanti adalah harga B lagi. B sama dengan ternyata setelah dihitung 16,3 PSI. Ya ini yang dimauin ya. Kenapa? Karena ternyata P allowable-nya sudah di atas dari 15. Oke? Sekarang untuk bagian ini saya kasih waktu kamu untuk membaca sendiri ya di Brownell & Young itu ya, atau di depannya Pak Wisnari ada. Sekarang untuk yang tadi itu 8.4a tadi dibaca ulang. Ada yang tidak paham tidak? Saya tunggu 5 menit, oke? Nanti saya tanya. Ya. Kalau sudah baca 8.4b required shell thickness with stiffener. Tadi yang atas 8.4a itu without stiffener. Yang 8.4b itu with stiffener. Pakai penguat. Maka harganya berubah apa? L yang berubah.
Tadi L-nya dari ini, ya. L-nya lihat di layar ini dari atas ke bawah. Tetapi sekarang kalau pakai steepener, maka hanya jarak ini aja. L-nya ini adalah L-nya sekarang. L sama dengan 39 inci. Kalau tadi L-nya adalah ini, sehingga L-nya tadi itu adalah ini, L besar yang dipakai. Karena apa? Tidak ada steepenernya ini. Dianggap tray dan steepenernya tidak ada. Sehingga tadi L-nya adalah 21 kali 12. Oke. Sudah, silakan dibaca 8.4b ya. Saya tunggu 5 menit, nanti saya tanya. Oke? Nanti saya suruh untuk menjelaskan ya. Odina, silakan nanti. Odina, kemudian kedua Agda. Nanti silakan jelaskan. Paham nggak? Pak, mau tanya. Baca dulu ya. Oh iya Pak.
Halo, ada komen? Ada pertanyaan? Tadi yang mau tanya siapa? Iya, Siapa yang mau tanya tadi? Namanya siapa? Sayyidah, Pak. Siapa? Sayyidah. Oke, silakan. Itu untuk asumsi tebalnya itu ada dasarnya atau tidak ya, Pak ya? Atau hanya terserah kita mau Ya itu yang asumsi? benar. Up to you. Oh ya, Pak. Baik. Bila ternyata, ketebelan, mestinya kan 15. Kenapa kok 14 ke 7? Ya itu kalau vakum total seperti itu. Ya, tapi apakah nanti mesti begitu? Enggak. Ya, karena apa? Ingat loh ya, definisi vakum tadi bukan berarti vakum itu. Sorry, saya salah. Ya, maksudnya tekanan luar itu bukan mesti vakum. Ya, masih ingat ya tadi ya, ke pertama kali kuliah ya. Tekanan luar loh ini ya, tema kita adalah tekanan luar. Jadi bertekanan luar. Ya, pokoknya ini adalah PI, PO. Ya, bisa jadi seperti ini tadi. Tuh, kamu gambar yang bagus loh ya. Kalau nanti kamu sketnya gambar jelek, tak kurangi nilainya. Yang sekolah itu kamu, bukan saya ya. Kan saya hanya ngasih gambaran. Sket. Nah, kamu yang sekolah, kamu gambar yang bagus ya. Nah ini ya. Bila tekanan luarnya ini PO, ini tekanan dalam PI. Misalnya ini steam ya, pemanas, jaket pemanas tadi kan ya. Bila ini misalnya 200 PSI, yang di sini cuma misalnya 100 ya. 100 PSI. Tekanan luar kan? Yang bagian sini gimana? Nanti kita bicarakan lagi ini. Yang ini kan tidak ada tekanannya di sini. Ini adalah tekanan luar. Ya. Ini adalah gate-nya sekian. 100, yang 100 itu kan nggak hanya sini toh. Ini sorry ini. Di sini ini semuanya adalah 100 PSI. Di bagian liquid maupun di bagian gas. Ruang kosong ya, uap gitu ya. Ini juga adalah 100 PSI. Ini 200 itu di sini. Tepat di bagian ini. Nah, ya, di bagian yang ada steamnya ini 200. Yang desain ini ya. Nanti kita bicarakan lagi. Ini masih berikutnya. Sekarang adalah masih bagian seolah-olah seperti vakum. Jadi benar-benar dalamnya itu vakum. Baik. Yang 8.4b, tadi kalau ditanya, T-nya gimana Pak? T-nya up to you. You can try any value. Ya. Oh ternyata kekecilan kayak tadi ya. Ternyata hasilnya P Allah-nya dihitung 8,48. Ya, too small. You must try other thickness. Oke, coba. Di sini 2 kali coba kok bisa contoh soal ya. Ini kan soal, bukan soal, ini contoh soal. Ya. Kalau kamu nyoba sampai 2-3 kali kok nggak selesai, kok belum ya, boleh ono ya, jadi sekolah ya. Namanya sekolah ya dicari sampai bisa. Ya. Salah ya sekolah ya. Baik untuk yang B, ngerti? Untuk yang 8.4b, caranya sama, hanya yang beda L-nya, oke? Ada pertanyaan? Dina, tadi gimana? Iya Pak, saya tadi masih bingung nyari itunya yang E sama dengan 0,012 inch per inch. Apanya yang dicari? Yang itu Pak, yang dari L per DO-nya 0,231, terus habis itu buat nyari L per DO. Ya, itu terus habis itu L-nya adalah 39, karena ini jarak antar tray. Karena itu jarak antar penguat. Tray dianggap sebagai penguat karena adanya sabuk tadi itu ya, equal angle atau segitiga ya.
seperti di APD G. Itu disabukkan, diputarin. Kalau online begini ini deh. Kalau offline bisa langsung saya tunjukkan. Ada contoh banyak di kampus. Nah, oke, ada gambaran. Maka L39 jarak antara DO adalah diameter dalam 14. Ya, ini lihat bawah ini. Nih. Diameter dalam ditambah 2T propose. 2T, T-nya mana? T propose, T yang diusulkan. Makanya kalau bagian atas 8.4a itu adalah T-nya adalah 2 kali 10. 2 kali 10 per 16. 2 kali 5/8. Ya, di atas itu. Jadi 14 di 12 ditambah 1,25. 1,25 itu adalah 5/8 kali 2. Oke, sudah ya. Kemudian L per DO, DO per T dicari. Dengan cara Saya mau tanya. Ya. Ini kan kalau mencari T yang diizinkan itu kan dimainkan di tebalnya Pak ya, kalau di contoh soal ini. Kalau seandainya yang diganti suhunya gitu, apa boleh Pak? Ngapain lu mikir ganti suhu? Kondisi operasi bukan urusan di desain bencana loh ya. Kondisi operasi itu adalah urusan perancangan proses. Ya. Paham ya? Jadi kita mainnya di how to calculate the thickness, ya, how to calculate the stiffener. Habis ini kita ngomong stiffener, penguat ya. Jadi kalau kondisi operasi itu sudah orang perancangan proses yang menentukan ya. Orang reaktor ya. Bisa. Oke. 8.4b cara ngitungnya sudah paham belum? Sudah ya? Sudah. Kamu izin coba bertanya, nanti. Pak. Coba. Oke, Dita, silakan. Maaf Pak, saya masih bingung untuk mencari kok bisa mendapatkan the weight of the cell-nya itu 17,85 pound per square feet itu bagaimana ya Pak? Ya, ini baru benar ya. Sama dengan sebelumnya, Dita. Lihat 8.4a di sana. Gitu kan akhirnya apa? Lihat kalimat ya, di bawahnya jawaban 16,3 PSI. Ya. A shell plate of this thickness weight 33,15 pound per square feet. Kamu pernah beli kertas HPS? Iya Pak, pernah. Macam-macam nggak? Tebalnya macam-macam nggak? Iya Pak, macam-macam. Nah, sama. Jadi plat itu juga begitu, Dek. Iya Pak. Kalau plat ini berarti berapa tadi, Dek? Ini plat 13/16 tuh. Dia ngomong begitu. A shell plate of this thickness adalah sekian, sama dengan itu. Material itu dijual di pasaran untuk berbagai tebal, itu artinya ini sekian kilogram itu ya per meter persegi. Nah, HPS juga begitu kan ya. HPS itu ada yang tipis, ada yang tebal. Ya. Oke, sama dengan itu. Jadi kalau itu data ya. Iya Pak. Oke. Itu ke 17,85 karena akhirnya apa? Setelah ada penguatnya, harga L-nya itu hanyalah berdasarkan trace spacing, jadinya akhirnya T yang dipropos lebih rendah kan? 7/11. Yang tadi nyoba pertama aja 5/8, 10/16. Ya kan? Nah, ya otomatis aja lebih tebal ya kan. Apalagi yang akhirnya boleh di 8.4a itu yang P labelnya 16,3 itu adalah dengan T 13/16. Ya mesti saja makin tebal ya. 33,15 pound per square feet. Itu berat dari platnya. Sekarang kan lebih tipis lagi, jadi cuma 17/85. Sehingga di situ itu maunya penulis ini di bagian akhir
mau menunjukkan bahwa berat materialnya menjadi asalnya 30.700 pound menjadi 16,450 pound. Lebih ringan kan kalau ada tray gitu ya, kalau ada penguat. Dan lagian nggak terlalu tebel, nekuknya itu angel, ngerolnya itu angel ya. Jadi biaya pengerjaannya menjadi lebih mahal. Baik, kalau sudah kita ke stipenernya sekarang, circumferential stipener. Circumferential stipener itu artinya, oke, di anu ya, perhatikan saya demokan ya. Circumferential stipener ya. Oke. Circumferential stipener itu bentar ya. Circumferential stipener itu maksudnya ini ya. Nah, ini kan jadi keliling bentuk melingkar begini ini. Ini bentuk ini, misal tadi itu equal angle ya, atau dalam bentuk kanal tadi ya. Nah, itu adalah ini ada di seluruh bagian daripada mana ya, silinder itu. Jadi melingkar begitu maksudnya, melingkar begini. Ini circumferential stipener. Jadi kalau di tadi itu di apa? Jadi di sini ini kalau dipandang dari atas ini adalah ya seperti ini tadi yang saya gambarkan. Gitu ya. Ini bunder ya, ini lingkaran ya. Nah, ini yang dipasang di sini. Sehingga kalau kamu saya tanya tadi, di rumah ada dandang tidak? Nah, jadi dandang itu dibagi panci yang dibuat begini kan ya. Kalau di rumah gitu kan ya. Nah, sehingga di sini ditaruhlah tray. Nah, sehingga atau kalau enggak biasanya di rumah itu ada dandang model lama itu begini ya. Kemudian di sini itu dikasih tempat naruh gini. Nah, gitu ya. Nah, terus di bagian sini itu dandang itu dipasang tray-nya atau tadi tray di sini. Ini penahan ini. Sehingga dia bisa duduk di situ. Nah, ini ditaruh begini, tapi kalau di mana? Di soal ini adalah melingkar semua ada. Jadi seperti ini melingkar ada ini semuanya. Dipandang dari atas, ini dulu dibuat, baru tray-nya ditaruh di situ. Baik ya. Di depan sini itu ada tangki. Di depan lab saya, di depan lab teknologi material juga ada tangki buatan saya sendiri itu. Ada kan ada reaktor beberapa itu. Itu ada juga di dalamnya adalah penguat gitu ya. Baik, di dalam perhitungannya ya, untuk in designing circumferential stiffening ring for the vessel under external pressure, itu ada gitu ya, di titik 5 halaman 149 peroleh yang is stiffener is considered to resist the external load ya pada jarak L/2 distance on each side of the ring. Ya. Jadi stiffener ini ya, ini maksudnya bagian ini ya. Ini tugasnya adalah menahan, seolah-olah ini adalah akan menahan tekanan yang bakal akan membuat buckling, yang akan membuat tekuk ke dalam sehingga tidak bisa nekuk gitu ya. Nah, itu yang dimaksud. Ini gambarannya ya. Nah, sekarang langsung kepada gambaran yang diberikan oleh Timoshenko ya.
Untuk ini. Analisa yang diberikan oleh Timoshenko di bagian bawah itu ya. The moment of inertia of the steepening ring. Jadi ring itu kayak ring kayak ya ring ya. Kamu kan paham ring ya. And the cell act together to resist collapse. Itu akan berakting dia akan bertugas untuk menahan collapse daripada vessel karena tekanan luar. Timoshenko has shown that the combined moment of ini considered as equivalent to the thicker cell. Jadi seolah-olah ini equivalent dengan ketebalan daripada sel itu sendiri. Jadi TJ sama dengan I plus A Y per DJ sama dengan L sama dengan AY per L. Di mana TY adalah equivalent thickness of cell. Jadi tebal equivalent daripada sel. AY adalah cross sectional area of one circumferential stiffener. Ini cross sectional area. Luas penampang daripada thickener itu sendiri. Nanti saya gambarkan ya. L sama dengan DY distance between circumferential stiffener. Jarak antar stiffener. Kalau tadi di contoh soal itu adalah 39 ini. Ya, jarak antar stiffener di situ dikatakan di soal 39. L itu adalah ini 39 ini tadi. Kemudian TY tebal ini, maksudnya nanti ada hubungannya dengan tebal ini. Ya, tebal daripada stiffener itu sendiri. Ekivalen daripada tebal silinder ya. AY itu adalah cross section area. Jadi kalau ini misalnya ini saya katakan tadi itu adalah segitiga. Nah. Kayaknya begini ya. Nah, ini segitiga kan. Nah, detailnya kamu lihat di appendix G. Ya, appendix G saya bilang tadi. Appendix G halaman 353. Coba halaman 353. Tinggal 30 menit lagi yang komen ya. Itu ada kanal bagian depan item 1 kanal. Maka cross sectional area of section. Jadi pandangan dari tegak lurus ini, pandangan dari depan itu area itu maksudnya. Kemudian kalau itu kanal ya, kalau segitiga equal angle. Lihat halaman 356. Ya, kalau di bukunya Pak Kusnario yang tidak ada ya, silakan kamu lihat untuk kanal itu halaman 110. Itu ada contoh kanal. Kemudian, waduh, yang dicontohkan kanal sama I-beam di sana ya. Equal angle tidak ada. Sorry. Oke. Equal angle di sana ya. Maka di sini adalah thickness with area of section. Itu cross sectional area dimaksud itu ya. Jadi pandangan luas dari ini. Kenapa? Ini adalah analisa luas. Baik ya. Lihat ke halaman 150 sekarang. Analisanya adalah untuk ini. Perbandingannya adalah begini. Theoretical dan sebagainya. Teknik sipil untuk menganalisa kelayakan satu material dipakai based on moment of inertia. Jadi berdasarkan Timoshenko, maka adalah persamaan 8.37. Jadi I sama dengan D kuadrat L dibagi 12 kali T plus AY per L kali. Nah, seperti E belakang itu adalah bukan E yang belakang itu ya. Di halaman persamaan 8.37 itu adalah strain delta L per L ya. Nanti ada di grafik. Baik, di sini unit strain ini ada di gambar 88, 89 ada juga dia. Sehingga yang dipakai adalah ini boleh 8.37, boleh 8.38. Tetapi di sini ada kata-kata ya. Di using a conservative loan of the 30% increase in the moment inertia of the stiffener when combined with the cell and introducing additional safety in the design by increasing the load by 10%. We obtain, nah ini ya. Jadi kalau yang sudah dimodifikasi, maka
Maka persamaan untuk menghitung momen inersia bukan 837 tapi 8.38. Ya. Kemudian dipakai lanjut bersama-sama dengan persamaan titik 839. Jadi itu ya, di dalam ada kata-kata persoalan safety dan apa berdasarkan ASME. Baik, nah untuk ini ya adalah silakan contoh soal 8.6. Ya, untuk gampangnya silakan kamu baca ya 8.6. Ya, 8.6 saja ya. Karena waktunya sudah mau habis, silakan dulu baca, terus nanti silakan dikomen. Ayo. Pak, maaf Pak. Ya. Izin bertanya lagi. Untuk yang Silakan. tadi the weight of the cell-nya tadi didapatnya dari tabel. Ini kembali ke bab yang sebelumnya tadi ya Pak. Mohon maaf. Untuk the weight of the cell-nya tadi dapatnya dari tabel kah atau hanya kira-kira Pak? Yang mana, Dik? Ini yang tadi tadi itu Pak, ya? yang 8.4b. Iya. The weight of the cell. Angka yang mana yang kamu tanyakan? Yang 17,85 lb per square feet Pak. Dari data. Dari tabel atau appendix? Nggak ada di tabelnya. Dia hanya ngomong, dia makanya ada kata-kata kan, ada kata-kata ya. Iya. Di mana itu munculnya angka itu? Kalau, ini, the weight of the cell is, ini the weight of the cell for the proposed thickness. Berapa proposnya di sini? 7/16. Dengan Iya. kalau yang atas tadi 8.4a, the weight of the cell itu kan ada kata-kata a shell plate of this thickness weight 33,15. Ya. Iya, Itu Pak. dari data-data di mana, karena ini hanyalah untuk contoh untuk membandingkan beratnya itu loh, beda. Jadi kalau beratnya beda, regone ya beda ya. Gitu loh ya. Iya, Pak. Sebenarnya di belakang ada berapa ini, tapi weight per feet itu ada material. Coba tadi ini yang appendix G, coba. Kamu biar tahu. Appendix G. Ya. Misal saja sekarang ya, appendix G, index section untuk kanal misalnya, kanal. Misal saja section index and nominal size. Jadi kalau kita beli kanal itu kita tinggal ngomong mau beli kanal untuk size C60 atau biasanya yang bukan C60-nya ya. Karena itu kode miliknya perusahaan tertentu ya. Kamu misalnya mau beli kanal untuk 18x4. Ini biasanya orang sudah tahu anunya 18, ininya 4. Nah, gitu ya. Lihat dulu yang 18 itu apanya sih? Depth of canal. Depth of canal 18 inci. Gitu ya. Terus width of canal itu lihat itu. Bagian yang ke arah satu-satu itu ada kata-kata yang bawah itu ya. Width of canal itu jadi yang angka ke arah satu-satu itu bentar dulu. Kanal itu yang ke arah tegak lurus itu adalah yang 18. Depth of canal jenenge ya. Width of canal ke arah lebarnya. Jadi tinggi kali lebar ya. Bisa bayangkan ya. Iya, Terus Pak. di kiri itu ada kata-kata width per foot, yaitu 58,0, 51,9. Itu berat per panjang. Memang ada ini, sehingga kalau kita mau berapakah berat kanal, ya tinggal mau beli berapa feet. Kalau mau beli misalnya 3 feet ya, tinggal nanti kalikan 58 kali 3. Nah, data seperti itu tuh ada gitu ya. Untuk sel, untuk plat. Itu ada datanya. Jadi kalau kamu beli kayak kertas HPS yang bilang tadi itu, ada semuanya ya. Untuk platnya ya.
Kalau untuk pricing lihat appendix C. Jadi kalau kamu tanya data yang ada hubungan dengan itu, sedetail itu mungkin memang tidak tersedia gitu ya. Tapi kalau pricing of steel plate itu ada di sana ya. Di appendix C. Nah ini misalnya mill gasketing extrapolinear put keting. Nah ini nggak ada ya. Thickness in misalnya 1/1. Ini. Kemudian extra per liner put cut. Ini dolarnya gitu ya. Kemudian thickness in sekian. Ini harga pemotongannya kayaknya. Cutting. Jadi itu data ya, datanya itu mesti tersedia. Kalau soal harga, soal ini mungkin tersedia seperti saya contohkan kertas HPS tadi. Oke? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sekarang kamu baca 8.6 ya. Hari Rabu nanti kita akan sudah langsung masuk ke materi nozzle ya. Baca sendiri ya, hari Rabu nanti kita bahas 8.6, oke? Baik, Pak. Ya Pak. Baik, Pak. Oh iya, absen ya. Tunggu ya. Sebentar lagi saya. Ada yang masih bisa keluar masuk ya? Apa sinyal jelek di sana? Baik. Oke, silakan jumlah yang masuk berapa orang ini? 32, Pak. 32, Pak. Oke. Oke, saya absen saja semuanya ya. Oke, sudah semua ya, karena sudah hampir masuk semua. Yang tidak masuk, kayaknya satu orang yang tidak ada ini. Yang tidak ada siapa ini? Ingat kamu. Baik, saya kira cukup ya. Oke, saya akhiri ya.